Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neriza Amelia Pertiwi dari Prodi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan 1A dengan NIM 0401217116. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang menganalisis data dengan metode NPV dan metode Benefit Cost Ratio pada mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan dengan dosen pengampu Bapak Hamyana SST MSI. Topik bahasan kita kali ini ada 6. Yang pertama, analisis net present value atau NPV. Yang kedua, benefit cost ratio atau BCR. Yang ketiga, analisis internal rate of return atau IRR. Yang keempat, analisis economic internal rate of return atau EIRR. Yang kelima, analisis payback period atau PP. Yang keenam, analisis life cycle cost atau LCC. Yang pertama ada net present value atau NPV. Net present value merupakan selisih antara benefit atau penerimaan dengan cost atau pengeluaran yang telah di-present valuekan. Sederhananya, net present value adalah perkiraan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang. NPV sendiri dapat dianalisis dari dua hal, yakni dengan kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial. Selanjutnya adalah analisis kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan suatu pengembangan atau pembangunan. Menurut kelayakan ekonomi, pembangunan yang layak haruslah memiliki manfaat atau benefit yang lebih besar dibandingkan dengan biaya cost atau yang dikeluarkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu pembangunan atau pengembangan dikatakan layak apabila manfaatnya itu lebih besar daripada pengeluarannya. Itu menurut analisis kelayakan ekonomi. Selanjutnya adalah analisis kelayakan finansial. Pada analisis ini ditumpukan pada 3 patokan, yakni yang pertama, biaya pembangunan, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasional. Dalam analisis kelayakan finansial, keuntungan atau pengembalian dana didapatkan dari pendapatan tiket atau fare box. Dalam analisis ini juga, suatu proyek pembangunan dikembangkan dengan skenario yang sudah dibuat, sehingga diharapkan mampu mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value-nya. Analisis ini juga sangat tergantung pada suku bunga, di mana nilai suku bunga yang lebih dari 1 menyatakan bahwa pembangunan tersebut layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, jika nilai suku bunga kurang dari 1, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan atau pengembangan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Berikut adalah rumus BCR. Selanjutnya adalah analisis internal rate of return atau IRR. Merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas, baik aliran kas masuk ataupun aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan analisis IRR. Berikutnya adalah analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Merupakan tingkat pengembalian berdasarkan penentuan nilai tingkat bunga, di mana keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Sehingga dapat dirumuskan EIRR sebagai berikut. EIRR sama dengan I1 ditambah NPF1 dibagi NPF1 dikurangi NPF2 dikali I2 dikurangi I1. Di mana I1 merupakan tingkat bunga saat NPV positif, I2 merupakan tingkat bunga saat NPV negatif, NPV1 merupakan nilai sekarang dengan menggunakan I1, NPV2 merupakan nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila EIRR lebih besar daripada social discount rate, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi, jika EIRR kurang dari social discount rate, maka proyek tersebut dikatakan tidak layak. Selanjutnya adalah analisis payback period atau periode payback.
merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila kas masuk setiap tahun jumlahnya sama, maka payback periodik dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan podcast tahunan. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan periodik payback. Berikut merupakan rumus periode payback, yakni periode payback sama dengan investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. Selanjutnya adalah analisis life cycle cost atau LCC. Merupakan suatu metode analisis teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCC ini juga bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Nah, selanjutnya setelah mendengarkan uraian materi yang sudah disampaikan, mari kita kerjakan dua latihan soal berikut. Yang pertama ada nomor 1. Dengan soal, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis net present value atau NPV, mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Yang kedua, uraikanlah cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR. NPV atau Net Present Value adalah analisis perbedaan nilai kas yang masuk dan nilai kas yang dikeluarkan pada sebuah periode waktu tertentu. Jika dilihat dari analisis kelayakan ekonomi, maka manfaat harus lebih besar daripada pengeluaran, serta harus bisa memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak yang bersangkutan. Selain itu, menurut analisis kelayakan finansial, suatu pembangunan atau pengembangan yang layak haruslah memiliki timbal balik atau keuntungan untuk jangka panjang. Soal nomor 2 adalah penggunaan rumus dari BCR. Di sini sudah tertulis dengan jelas bahwa rumus BCR sama dengan PV benefit dibagi PV biaya sama dengan PVB per CR, di mana BCR sama dengan perbandingan manfaat terhadap biaya benefit atau benefit cost ratio, sedangkan PVB merupakan nilai sekarang benefit dan PVC merupakan nilai sekarang biaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan salah satu contoh soal berikut ini. Sebuah perusahaan pertanian sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin Al-Sintan seharga 35 juta rupiah. Dengan mesin Al-Sintan dapat dilakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun. Selama 5 tahun, pada akhir tahun kelima, peralatan itu memiliki nilai jual sebesar 40 juta rupiah. Apabila tingkat pengembalian 9% per tahun, apakah pembelian mesin Al-Sintan tersebut menguntungkan? Maka dapat dijawab seperti berikut ini. COS merupakan harga dari mesin pertanian, yakni 35 juta, sedangkan A merupakan penghematan yang bisa dilakukan tiap tahunnya, yakni sebesar 500.000 rupiah, sedangkan I merupakan tingkat pengembaliannya per tahun, yakni 9%. Dan N merupakan lamanya alat tersebut digunakan, yakni 5 tahun, sedangkan F merupakan nilai jualnya, yakni 40 juta rupiah. Maka dengan menggunakan pendekatan present worth, maka semua biaya dengan benefit dapat ditarik ke present, yakni sebagai berikut. Dan dihasilkanlah 0,79. Karena kurang dari 1, maka investasi pembelian mesin Al-Sintan tidak layak atau tidak menguntungkan.